Pada tanggal 15 Februari 2026, Ukraina menyerang terminal minyak Taman Neftegas di Rusia. Ini serangan ketiga dalam 60 hari, tapi kali ini berbeda. Mereka menggunakan Flamingo, sebuah rudal jelajah buatan sendiri dengan jangkauan luar biasa 3.000 km. Tampak seperti serangan biasa saja, kan? Tidak, jika Anda memahami apa yang dipertaruhkan. Terminal ini memproses 20 juta ton minyak per tahun dan terletak 15 km dari jembatan Crimea. Ini adalah salah satu titik paling kritis mesin perang Rusia di selatan, sehingga dijaga beberapa lapisan pertahanan udara. Tapi ada satu hal yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Sementara terminal itu terbakar, serangan lain sedang terjadi secara bersamaan. Sebuah serangan yang tidak menimbulkan api yang terlihat dari luar angkasa, tetapi menjelaskan bagaimana rudal itu bisa mencapai targetnya. Dan yang terpenting, hal ini mengungkap mengapa Rusia tak dapat mencegahnya terulang. Pertama, biar saya tunjukkan apa yang terjadi malam itu di dekat kaca di Crimea yang diduduki, 200 km dari terminal yang terbakar, sebuah sistem pansir S-1 dihancurkan. Menurut laporan intelijen militer Ukraina yang dirilis di hari serangan itu, sistem ini bernilai 15 hingga 20 juta dolar, bersifat mobile, menggabungkan meriam otomatis dan rudal, serta dirancang khusus untuk menembak jatuh drone dan rudal jelajah yang terbang rendah. Ini persis jenis sistem yang seharusnya bisa mencegah serangan ke terminal itu. Namun, kehilangan satu pansir berarti bukan hanya rugi 15 juta dolar, tapi juga menciptakan celah permanen dalam pertahanan Anda. Dan ini bukan pansir pertama yang hilang. Dalam laporan SBU yang terbit 14 Februari sehari sebelum serangan, Dinas Keamanan Ukraina menyatakan mereka telah menghancurkan sekitar setengah dari seluruh sistem pansir Rusia yang operasional dalam setahun terakhir. Benar sekali, 50% dari persediaan Rusia. Total nilainya mencapai 4 miliar dolar dalam pertahanan udara yang telah dieliminasi. Bayangkan jika dari 10 penjaga rumahmu, 5 hilang dalam setahun. Sekarang, kamu harus melindungi area yang sama dengan setengah jumlah personel. Beberapa tempat jadi benar-benar tidak terlindungi. Itulah yang sedang terjadi di langit Rusia saat ini. Dan pola serangan ini membuat hal tersebut makin jelas. Antara Desember tahun lalu dan Februari tahun ini, Ukraina menyerang Taman Neftegas 3 kali, dan cara serangan-serangan ini berkembang menunjukkan strategi yang sangat spesifik. Pada tanggal 22 Desember, drone menyerang terminal, terjadi kerusakan sedang. Rusia memperbaiki struktur tersebut dan melanjutkan aktivitas. Kemudian, pada tanggal 21 Januari, drone kembali menyerang. Menurut Gubernur Krasnodar, Veniamin Kodratvey, 4 tangki penyimpanan terbakar kali ini. Kerugian diperkirakan sekitar 50 juta dolar. Rusia kembali memperbaiki dan memperkuat pertahanan di sekitar terminal. Lalu kita tiba di 15 Februari. Kali ini Ukraina tidak mengirim drone. Mereka mengirim Flamingo dan sebelum Flamingo mencapai target, mereka menghancurkan satu lagi pansir yang melindungi wilayah tersebut. Kamu melihat polanya? Setiap serangan mempersiapkan serangan berikutnya. Disinilah Flamingo mengubah semuanya. Diproduksi oleh Firepoint, perusahaan Ukraina, rudal ini berjangkauan 3.000 km dan bermuatan peledak 1.150 kg. Rudal ini menggunakan navigasi yang membaca medan, yang berarti tetap berfungsi bahkan ketika Rusia memblokir sinyal GPS. Rudal ini terbang sangat rendah, mengikuti kontur tanah, sehingga sangat sulit dideteksi. Dan target perusahaan adalah memproduksi 7 rudal per hari hingga Oktober 2026. Jika target tercapai, itu berarti lebih dari 200 rudal per bulan.
itu benar-benar mengubah perhitungannya. Pertama kali Flamingo digunakan dalam pertempuran terjadi hanya 3 hari sebelum serangan ke Taman Neftegas pada 12 Februari. Menurut laporan intelijen Ukraina, rudal Flamingo menghantam gudang senjata Grau di Kotluban dan pangkalan uji coba rudal Kapustin Yar. Kedua target itu berjarak lebih dari 800 km dari perbatasan Ukraina. Sekarang, tak ada lagi target Rusia yang aman. Dan inilah detail yang sangat penting. Hingga Februari 2026, setiap serangan mendalam Ukraina ke dalam wilayah Rusia memerlukan izin dari Barat. Rudal seperti Storm Shadow dan ATACMS memiliki batasan geografis. Baik Amerika Serikat maupun Inggris harus menyetujui targetnya. Flamingo menghilangkan semua itu sekaligus. Ini produksi, keputusan, dan eksekusi independen. Sekarang, kembali ke malam tanggal 15 Februari itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut telah mencegat 88 drone Ukraina di atas Laut Hitam dan wilayah selatan Rusia. 88 drone dalam satu malam. Ukraina meluncurkan kawanan drone secara massal, banyak di antaranya hanya sebagai pengalih perhatian, untuk sepenuhnya membebani pertahanan udara Rusia. Ini memaksa operator Rusia untuk memilih mana yang akan mereka coba jatuhkan. Saat mereka sibuk menembak jatuh drone murah senilai $50.000 dengan rudal bernilai $1 juta, Flamingo berhasil lolos dari radar. Setiap serangan membuat Rusia mengeluarkan biaya bertahan lebih besar daripada Ukraina menyerang. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk bagi Rusia? Pembuatan sistem pertahanan udara kompleks seperti pansir memakan waktu bertahun-tahun, membutuhkan komponen elektronik canggih, radar canggih, dan rudal berpemandu. Semua itu bergantung pada rantai pasokan yang telah terputus parah oleh sanksi dari negara-negara Barat. Rusia sama sekali tidak bisa memproduksi pansir baru lebih cepat daripada Ukraina dapat menghancurkannya. Ukraina justru mempercepat produksi domestiknya. Matematika tidak berpihak pada Putin. Sekarang, ingat ketika saya menyebutkan waktu serangan itu terjadi, 48 jam sebelum negosiasi di Jenewa, itu sangat diperhitungkan. Pada 6 Februari, Presiden Zelensky mengungkapkan secara terbuka Amerika Serikat telah menetapkan tenggat waktu. Sebuah kesepakatan damai harus dicapai paling lambat Juni 2026. Pemerintahan Trump ingin mengakhiri keterlibatan Amerika di konflik itu. Batas waktu ini menciptakan jendela waktu hanya 4 bulan, di mana kedua belah pihak akan meningkatkan serangan semaksimal mungkin untuk mendapatkan posisi tawar. Dan itulah yang sedang kita lihat terjadi. Dari pihak Rusia, kita melihat serangan besar-besaran terhadap infrastruktur listrik Ukraina. Pada tanggal 3 Februari, menurut perusahaan energi DTTech, Rusia melancarkan apa yang digambarkan sebagai serangan terkuat tahun ini terhadap pembangkit listrik dan gardu listrik. Strateginya jelas, memaksa terjadinya krisis kemanusiaan dan melemahkan posisi negosiasi Ukraina. Di pihak Ukraina, kita melihat serangan mendalam terhadap kapasitas ekonomi Rusia, terminal minyak, gudang senjata militer, sistem pertahanan udara. Strateginya juga jelas. Menunjukkan wilayah Rusia rentan dan gencatan senjata tanpa jaminan kuat, hanya memberi Moskow waktu mempersiapkan fase berikutnya. Perbedaan utama kini adalah Ukraina mampu meningkatkan serangan secara mandiri. Flamingo tak bergantung pada keputusan Washington atau Berlin. Moskow tak bisa lagi meminta pemerintah Barat menghentikan pasokan senjata. Dan kembali ke terminal Taman Neftegas, terminal itu bukan hanya soal minyak. Menurut data kapasitas operasional, ketika Anda menghentikan aliran bahan bakar di sana, itu memengaruhi seluruh rantai. Kilang-kilang yang berada lebih jauh ke dalam wilayah Rusia
harus mengurangi produksi karena mereka tidak bisa menyimpan sisa bahan bakar. Armada Laut Hitam harus mencari bahan bakar dari pelabuhan yang lebih jauh. Seluruh rantai logistik yang mendukung operasi militer Rusia di selatan Ukraina menjadi terganggu dan detail geografis sangat penting. Terminal itu hanya 15 km dari jembatan Crimea. Ukraina tidak perlu menghancurkan jembatan itu sendiri yang sangat dijaga ketat. Mereka bisa cukup melemahkan seluruh infrastruktur di sekitarnya sampai jembatan itu menjadi kurang berguna secara operasional. Ini adalah perang ekonomi yang dilakukan dengan rudal. Dan lokasi spesifik pansir yang dihancurkan di Kacha juga bukan kebetulan. Kacha adalah pangkalan udara bersejarah di dekat Sevastopol, tempat armada Laut Hitam menyimpan helikopter pemburu kapal selam. Helikopter-helikopter ini sangat penting untuk mendeteksi drone laut Ukraina yang telah menenggelamkan atau merusak beberapa kapal Rusia. Tanpa perlindungan udara dari Kacha, seluruh armada menjadi lebih rentan. Ini adalah efek domino dari kelemahan. Setiap bagian dari sistem pertahanan yang jatuh akan membuat bagian berikutnya menjadi terbuka. Jadi, apa yang bisa kita harapkan ke depannya? Jika tenggat waktu Juni tetap, dan segalanya menunjukkan demikian, 4 bulan ke depan akan jadi periode paling intens selama perang ini. Kedua belah pihak akan meningkatkan segalanya tanpa batas. Ukraina akan terus menargetkan infrastruktur ekonomi dan sistem pertahanan udara Rusia. Rusia akan terus berusaha maju secara teritorial di timur dan menghancurkan kemampuan pembangkit listrik Ukraina. Kini Ukraina mandiri secara militer, tidak tergantung pihak ketiga, dan dapat menyerang kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Setiap sistem pansir yang hilang dari inventaris Rusia membuat kemandirian itu semakin mematikan dan efektif. Serangan pada 15 Februari bukan sekadar serangan biasa. Itu adalah demonstrasi yang direncanakan. Sebuah pesan yang dikirim 48 jam sebelum para negosiator Rusia dan Ukraina duduk di ruangan yang sama di Jenewa. Seolah-olah berkata, kami punya alatnya, kami punya tekad, dan kalian tidak bisa menghentikan kami. Kenyataan pahit bagi Moskwa saat ini adalah pesan itu benar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa penghancuran sistematis sistem pertahanan udara Rusia menempatkan Ukraina pada posisi yang lebih baik di meja perundingan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika analisis ini bermanfaat, silakan berlangganan dan bagikan kepada yang mengikuti konflik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.